Pemirsa Gatra TV, pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah di Indonesia kembali diperpanjang. Sekolah maupun universitas masih diliburkan dan tempat-tempat ibadah masih ditutup untuk sementara waktu. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang di kala pandemi dan bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu dengan bercocok tanam hidroponik. Hidroponik telah berkembang semakin pesat semenjak pertama kali diperkenalkan oleh Dr. W.F. Gehrig di Universitas California, Amerika Serikat. Metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah ini diminati oleh banyak orang untuk tujuan komersial atau sebatas menyalurkan hobi. Kini, hidroponik telah mempunyai beberapa sistem dengan praktik yang paling mudah hingga tingkat kesulitan yang tinggi. Setidaknya ada 6 macam sistem bercocok tanam hidroponik yang perlu Anda ketahui, yakni sistem sumbu, irigasi, pasang surut, NFT, rakit apung, dan aeroponik. Dari ke-6 sistem tersebut, Anda bisa mencoba dari tingkatan yang paling mudah apabila dalam proses belajar. Sistem sumbu. Dalam melakukan kegiatan hidroponik tanaman, wick system atau sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati akar tanaman, disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Dalam sistem sumbu, media tanam hidroponik yang digunakan antara lain adalah kerikil, arang sekam, rock wool, sabut kelapa, dan media penopang lain yang bukan berasal dari tanah. Hidroponik dengan sistem sumbu sangat cocok untuk Anda yang baru mencoba bertanam dengan hidroponik. Sistem irigasi. Drip system atau sistem irigasi atau vertigasi juga termasuk salah satu cara bercocok tanam hidroponik yang paling sering dipakai oleh para petani di dunia. Sistem irigasi lebih terkenal untuk menanam sayuran, seperti cabai, terong, timun Jepang, paprika, dan tomat. Sedangkan untuk buah yang paling umum ditanam dengan sistem irigasi adalah buah melon dan stroberi. Teknik irigasi dianggap lebih hemat biaya. Hal ini bisa terlihat pada kegiatan pemupukan yang dapat dikurangi karena pupuk hanya diberikan bersamaan dengan proses penyiraman. Pasang surut. Teknik pasang surut merupakan cara bercocok tanam hidroponik yang menganut sistem kerja dengan membanjiri wadah penampung berisikan tanaman dengan air yang mengandung unsur hara atau nutrisi selama periode waktu tertentu. Kemudian, air nutrisi yang dialirkan tersebut akan kembali ke tempat penampungan air nutrisi dan proses akan berlangsung terus-menerus secara berulang. Sistem NFT. Sistem NFT pertama kali dikembangkan oleh Dr. A.J. Cooper di Glasshouse Corps Research Institute, Inggris. Cara bercocok tanam hidroponik dengan teknik ini adalah dengan menempatkan akar tanaman pada aliran nutrisi yang dangkal sehingga tidak terendam sepenuhnya. Dengan begitu, maka tanaman akan memperoleh nutrisi berupa nutrisi dan oksigen secara optimal. Posisi tanaman yang tumbuh pada lapisan aliran nutrisi yang dangkal membuat sebagian akar akan terendam dan memperoleh nutrisi, dan sebagian lainnya berada di atas memperoleh oksigen. Sistem rakit apung. Water culture system merupakan cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan oleh Mas Santini pada tahun 1976 di Italia dan Jensen pada tahun 1980 di Arizona. Hidroponik rakit apung merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Penanaman sayur dengan sistem rakit apung diletakkan di atas gabus atau styrofoam yang sudah dibolongi dan diletakkan di atas larutan nutrisi. Aeroponik adalah pengembangan dari hidroponik konvensional. Teknik menanam tanaman dengan aeroponik bisa ditebak dengan menilik asal katanya. Aero yang berarti udara dan fonik yang berarti cara menanam. Jadi, mudahnya, aeroponik merupakan cara bercocok tanam hidroponik dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut.